Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Puruksuma dengan NIM 21101140082 dari kelas 07 TPLE 002. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Intan Kumalasari. Saya ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu, jelaskan menurut Anda faktor-faktor yang telah mendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia dalam dekade terakhir. Bagaimana perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah berperan dalam mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia? Jawaban saya, menurut saya, kemajuan teknologi saat ini sangat membantu dalam pertumbuhan kewirausahaan Indonesia. Dengan adanya pasar yang lebih luas dengan menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, sehingga memungkinkan UKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi, yang menjangkau seluruh Indonesia maupun sekelas internasional. Selain itu, sarana pemasaran dapat jauh lebih luas dengan adanya sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk promosikan video mereka. Tambah dengan transaksi digital seperti GoPay, Shopee, ShopeePay, OVO, Dana yang bisa lebih cepat dan lebih mudah. Pada kebijakan pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan usaha untuk mempermudah pendirian dan operasional UKM. Berbagai program insentif dan bantuan keuangan seperti KUR atau kredit usaha rakyat telah diluncurkan untuk membantu UKM dalam mengakses modal. Pemerintah juga menyediakan program pendampingan dan pelatihan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Kemudian soal nomor 2, uraikan pendapat Anda bagaimana kewirausahaan dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal Indonesia. Apa saja sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan oleh wirausahawan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang? Kontribusi kewirausahaan Indonesia itu seperti penciptaan lapangan kerja, wirausaha lokal membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan tersedianya lapangan kerja dan peluang usaha, pendapatan masyarakat akan meningkat. Hal ini berdampak pada peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian lokal. Kemudian soal nomor 3, uraikan yang Anda ketahui tentang tren terbaru dalam kewirausahaan global seperti kewirausahaan digital, startup berbasis teknologi, dan ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Bagaimana tren ini mempengaruhi pengembangan kewirausahaan Indonesia? Kewirausahaan digital mengacu pada usaha berbasis teknologi digital, baik dalam produk, layanan, atau operasional seperti toko online, platform marketplace, layanan streaming, aplikasi mobile, dan agensi pemasaran digital. Startup berbasis teknologi yaitu perusahaan rintisan yang mengembangkan produk atau jasa inovatif dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, IoT atau Internet of Things, blockchain, big data, dan cloud computing. Contohnya seperti perusahaan fintech, perusahaan edtech, perusahaan biotech, dan perusahaan pengembang perangkat lunak. Ekonomi berbagi yaitu model bisnis yang memungkinkan individu atau bisnis untuk memanfaatkan aset yang tidak digunakan secara optimal melalui platform teknologi. Contohnya platform ride hailing seperti Gojek dan Grab. Tren ini memiliki pengaruh yang signifikan seperti mendorong pertumbuhan UKM dan startup, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperluas akses pasar. Kemudian soal nomor 4, uraikan pendapat Anda, bandingkan karakteristik kewirausahaan negara maju seperti Amerika Serikat atau Jerman dengan negara berkembang seperti Indonesia atau Filipina. Apa perbedaan hal akses ke modal, infrastruktur, dan ekosistem kewirausahaan antara kedua jenis negara tersebut? Menurut karakteristiknya, negara maju cenderung ke arah startup berbasis teknologi, inovasi R&D, dan industri kreatif dengan nilai tambah tinggi. Sedangkan negara berkembang didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sektor informal seperti perdagangan, pertanian, dan jasa-jasa tradisional. Kemudian pada faktor modal, dalam hal akses ke modal, pelaku usaha di negara maju memiliki akses yang lebih mudah ke berbagai sumber pendanaan seperti venture capital, angel investors,
bank, dan pasar modal. Sedangkan pada negara berkembang, banyak pelaku usaha terutama di sektor UMKM bergantung pada modal pribadi, pinjaman keluarga, kredit usaha yang seringkali memiliki persyaratan ketat. Sedangkan pada infrastruktur, negara maju memiliki infrastruktur transportasi, listrik, dan telekomunikasi yang andal dan mendukung operasional bisnis tanpa hambatan. Sedangkan pada negara berkembang, daerah terpencil seringkali memiliki infrastruktur jalan, listrik, dan telekomunikasi yang buruk yang menyebabkan terhambatnya perkembangan bisnis. Kemudian ekosistem kewirausahaan pada negara maju, masyarakat cenderung lebih menerima resiko kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri sering diajarkan di sekolah universitas, mendorong inovasi sejak dini. Sedangkan kewirausahaan di negara berkembang berorientasi pada bisnis kecil, berbasis kebutuhan dasar atau survival entrepreneurship, bukan inovasi. Kemudian soal nomor 5, jelaskan opini Anda tentang berbagai kebijakan dan program pemerintah Indonesia yang mendukung perkembangan kewirausahaan seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Apa dampak positif kebijakannya terhadap kewirausahaan sistem di Indonesia? KUR dan program PI lainnya telah mempermudah UMKM untuk mendapatkan akses modal usaha yang sebelum menjadi kendala utama. Dengan meningkatnya jumlah dan kapasitas UMKM, perekonomian lokal juga ikut tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.